Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Sekda, yang kami banggakan rekan-rekan asisten. Di sini ada Pak Kasatpol PP, terima kasih. Dan seluruh jajaran kepala dinas, kepala badan, inspektorat, dan tentunya tidak saya lupakan adalah jajaran direksi BUMD yang juga hadir. Dan yang kami banggakan, kami hormati, kami muliakan adalah para pejabat Forkopimda. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas segala dukungannya, baik itu dari pemerintah pusat, dari seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Betawi, dan seluruh media. Tidak banyak yang saya akan sampaikan, bahwa ini adalah tugas kami, tugas saya diperintah oleh Bapak Presiden. Kemarin kita sudah diskusi, beberapa media menyampaikan apa sih hal-hal yang harus ditindaklanjuti. Sebenarnya umum, blueprint-nya dari pemerintah daerah sejak dahulu sudah ada permasalahan ini, banjir, macet, tata ruang. Dan tadi pagi Pak Menteri Dalam Negeri juga mengingatkan kepada kami, kepada saya khususnya, bahwa tahun depan terdapat adanya krisis ekonomi, maka itu menjadi perhatian. Dan 3-4 hal itu termasuk juga kesehatan. Saya rasa itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya serahkan kepada media mungkin 1, 2, 3 pertanyaan, kami persilahkan. Izin tambahan Pak PJ Gubernur, hadir pada kesempatan ini Pak Nedi Supriyadi, Ketua PPDI Jakarta Pusat, kemudian juga Leendert Hermeinadi, Ketua PPDI DKI Jakarta, dan Ibu Maria Goretti Samyati. Ini khusus kami hadirkan ke sini, mereka dengan antusias menyambut kehadiran Bapak, meskipun agak berdesak-desakan. Terima kasih buat teman-teman difabel hari ini. Terima kasih. Ya silakan 1-2 pertanyaan, mungkin saya masih ada agenda ya kita. Ya, Pak. Tapi yang jelas tugas-tugas itu akan kami laksanakan. Silakan Mas dari. Apakah kedepannya nanti pengaduan masyarakat yang waktu itu Pak Ahok dan Pak Jokowi pernah, ini akan dilakukan kembali Pak? Ya, insya Allah begitu. Besok saya melakukan pengarahan kepada seluruh pejabat DKI. Nanti ada beberapa poin-poin, misalnya antara lain Pak Sekda, Pak Asisten, Siap. Bu Asisten. Saya minta perwakilan dari wali kota, mulai dari kan asisten ada 4 ya. 4 itu 3 ya, setiap hari bergantian, setiap wilayah ada di sini. Nanti bergiliran juga kan beliau-beliau juga banyak tugas di wilayah, kepala bagiannya nanti diatur oleh Pak Aspem, Pak Asisten siapa yang piket dari jam 8 sampai jam 9 saja kan, ketika datang jam 8-9. Setelah itu beliau-beliau itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini, pengaduan dan yang lain dibawa ke wilayah masing-masing untuk didiskusikan. Itu Mas, terima kasih, silakan. Pengaduannya nanti hari apa saja Pak? Pengaduannya hari apa aja? Ya Senin sampai Kamis lah. Kalau Jumat itu kan terbatas, ada yang mau sholat Jumat dan yang lain. Tapi waktunya juga tentunya kan kami harus bertugas lainnya. Bisa cukup dari jam 7:30 sampai jam 9 di sini. Toh di wilayah juga sudah ada TPST kan. Di wilayah juga ada lurah, camat dan lain-lain. Silakan. Ya. Ya. Hari ini kan agenda yang saya baca Bapak akan bertemu Bapak Menteri Basuki. Ya. Apakah itu artinya menjadi salah satu fokus Pak Heru adalah penanganan banjir atau pembebasan lahan ke depan? Terima kasih Pak. Berarti ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, terima kasih. Saya mengajak asosiasi rekan-rekan difabel karena begitu saya melihat jadwal, hari ini kita paripurna terkait dengan perda, pelindungan disabilitas. Maka dari itu wajar kalau beliau-beliau yang saya ajak, nanti
tentunya diskusi bahwa pemerintah daerah sudah memperhatikan dan tentunya lebih memperhatikan lagi. Yang kedua tadi masalah saya diterima oleh Pak Menteri PU. Ya, kami harus segera mungkin. Kemarin kami sudah berkomunikasi dengan para asisten Pak Sekda. Saya harus segera menghadap Pak Menteri untuk poin-poin apa yang bisa. Pertama, disinergikan. Kedua, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentunya bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam secepatnya penanggulangan banjir. Mengurangi. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, terakhir silakan. Pak, saya Yose dari Kompas. Yang pertama Pak, saya mau tanya terkait ibu kota sudah pindah, apakah Jakarta akan tetap mempertahankan daerah khususnya Pak? Itu kemudian Pak, yang kedua terakhir, menjelang tahun politik, apa yang dipersiapkan secara khusus Pak? Terima kasih. Baik, jadi perpindahan ibu kota ya. Tentunya pemerintah Provinsi DKI mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang dalam proses pemindahan ibu kota ke IKN. Yang pertama adalah kita harus membahas ke depan, nanti tentunya berdiskusi dengan seluruh anggota DPRD, berdiskusi dengan seluruhnya terkait dengan yang memiliki keahlian di bidang hukum terkait dengan tata negara. Ya, terima kasih. Selamat datang Pak Ketua DPRD yang kami banggakan, monggo di samping kami. Pak Ketua DPRD, terima kasih. Ini saya lanjutkan boleh ya? Boleh. Seizin Pak Ketua DPRD tadi tanya IKN. Jadi nanti kami minta kepada asisten terkait, Ketua Bapeda, dan tentunya kita bersama-sama dengan DPRD Pak Ketua untuk membahas dengan ahli-ahlinya. Dan dari hasil itu kita bawa ke Bappenas, kita bawa ke Kemendagri dan diskusi dengan Bapak Presiden. Antara lain bagaimana menyikapi itu adalah tata ruang. Dukung perubahan-perubahan peruntukan tata ruang. Contoh kecil saja misalnya kalau Kementerian SDM, Kementerian BUMN di sini akan pindah, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus menyesuaikan tata ruang. Kan tidak bisa itu merah ya, merah itu adalah untuk kantor pemerintahan. Maka bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah sekitar kantor pemerintah ini ingin diapakan. Misalnya contohnya ingin menjadi tata ruang yang untuk bisnis, ya kan? Sehingga bangunan-bangunan milik pemerintah pusat mereka bisa, ya nanti kita lihat oleh Kementerian Keuangan bisa untuk mendukung kegiatan-kegiatan di IKN. Kira-kira itu. Dan saya akan segera juga ketemu dengan Pak Ketua Bappenas. Terakhir. Ya persiapan kan sudah ada aturan tatanannya ya, KPU, Bawaslu, dan pemerintah Provinsi DKI tidak berjalan sendiri. Pemerintah Provinsi DKI harus bersinergi tentunya dengan TNI Polri. Kan ada Forkopinda, Pak Pangdam, Pak Kapolda, di DKI ini ada Forkopinda Plus, di sini ada Lantamal, Armabar, Kostrat, dan lain-lain. Tentunya saya akan ajak bicara, berdiskusi jauh-jauh hari. Dan tentunya saya akan keliling ke beliau-beliau untuk berdiskusi yang tadi ditanyakan. Terima kasih. Terakhir. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, TGUPP semua bagus. Tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada. Mungkin diperkuat di asisten, ada tim ahli, ada tenaga ahli. Kira-kira itu nanti kita bahas. Yang kedua adalah banjir. Strategi penanganan banjir untuk Jakarta bagaimana? Banjir itu kan tadi saya sudah jelaskan. Banjir itu kan sebenarnya ada 3 penyebab. Penyebab rob, penyebab hujan yang memang turun di daerah DKI Jakarta, dan penyebab kiriman banjir. Nah, kita bicara terkait dengan rob. Maka kita harus antisipasi. Yang pertama adalah membangun waduk di sekitar Jakarta Barat, Jakarta Utara. Berikutnya adalah membuat kalau bisa dengan pemerintah pusat NCICD, tanggul raksasa, dan mungkin beberapa lokasi-lokasi tertentu seperti di
Jakarta Utara, Cilincing, sebagian Jakarta Barat, itu tanggul-tanggulnya harus diperbaiki, harus disambung dan seterusnya. Nah itu terkait dengan ROP. Terkait dengan yang ada di Jakarta ini, bisa merevitalisasi, ya Pak Afan ya, asisten pembangunan, merevitalisasi saluran-saluran yang ada, pengurasan, ini dalam waktu jangka dekat ya. Terus lantas penguatan-penguatan rumah pompa, lantas menaruh rumah pompa itu di tempat-tempat strategis, tempat-tempat kemacetan akibat banjir. Nah berikutnya kalau itu banjir disebabkan oleh kiriman air, maka dari itu saya akan segera ke Pak Menteri PUPR untuk bisa bersinergi. Nah, contoh Waduk Ciawi, Sukamahi, Sodetan dan seterusnya. Ya kita lihat.